Selamat pagi Ibu Sylvia Ratajuwita beserta teman-teman semua. Kami dari kelompok 4 yang terdiri dari Yusrinela Reskia, Natasha Silaban yaitu saya sendiri, Dani Prastika, Novialika Dion Putri, Kaila Anderista Putri, Helja Dila Jahra, Laura Salsabila, dan Dian Dwi Pramesti akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Pengaruh Kekerasan Verbal Orang Tua kepada Anak terhadap Perkembangan Pola Pikir dalam Mengembangkan Potensi Diri. Daftar isi, yang pertama pendahuluan, kedua metode penelitian, ketiga analisis data dan pembahasan, keempat kesimpulan, dan yang terakhir lampiran. Pendahuluan. Apa sih itu kekerasan verbal? Pastinya kekerasan verbal bukan lagi hal asing bagi pendengar kita ya. Kekerasan verbal atau verbal abuse merupakan sebuah kekerasan dalam bentuk penghinaan, cacian, makian, ancaman, serta kata-kata kasar yang sengaja dilontarkan oleh pelaku untuk menyakiti korban. Verbal abuse atau kekerasan verbal biasanya tidak berakibat secara fisik ke anak, tapi mempunyai efek jangka panjang beberapa tahun yang akan datang. Salah satu akibat yang ditimbulkan dari kekerasan verbal terhadap seorang anak adalah berkurangnya rasa percaya diri pada anak yang akan memengaruhi pola pikir serta motivasi untuk meningkatkan potensi diri yang dimilikinya di masa yang akan datang, khususnya pada saat mereka berusia 17-25 tahun, yang mana pada umur tersebut disebut juga dengan masa remaja akhir. Apa sih itu remaja akhir? Remaja akhir adalah tahap masa konsolidasi menuju periode dewasa dan ditandai dengan pencapaian beberapa hal, termasuk dalam peningkatan suatu potensi diri. Yang mana seperti kita tahu, potensi diri manusia adalah kemampuan dasar yang dimiliki manusia yang lebih terpendam dalam dirinya yang menunggu untuk diwujudkan menjadi suatu manfaat nyata dalam kehidupan diri manusia. Yang kedua, metode penelitian yang akan dilanjutkan oleh teman saya. Metode penelitian. Subjek dari penelitian ini merupakan para remaja yang berusia 17-25 tahun dengan tambahan usia 15-16 tahun dengan status sebagai pekerja, pelajar, serta mahasiswa yang sedang aktif berkuliah. Dilanjutkan dengan teman saya, Dian. Teknik pengambilan data yang kami gunakan yaitu dengan menggunakan pengisian kuesioner yang dilakukan dengan memberikan link yang harus diisi oleh narasumber, serta wawancara secara langsung dengan para narasumber yang pernah atau masih mengalami kekerasan verbal oleh orang tuanya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Analisis data dan pembahasan. Jadi ini adalah hasil kuesioner kelompok kami tentang penelitian pengaruh kekerasan verbal orang tua terhadap perkembangan pola pikir dalam mengembangkan potensi diri. Yang menjadi objek penelitian kami di sini adalah remaja yang berjumlah 56 orang yang terdiri dari seorang pelajar, mahasiswa, dan karyawan. Kuesioner yang disebarkan menggunakan Google Form ke berbagai media sosial seperti WhatsApp dan Instagram. Total kuesioner yang disebar sebanyak 56 dan seluruh kuesioner dapat kita olah. Bisa dilihat dari tabel di samping, kuesioner yang kita hasilkan ada 56, kuesioner tidak lengkap itu ada 0, kuesioner yang dapat dianalisa ada 56, yang artinya seluruh kuesioner dapat kita olah dan kita analisa. Selanjutnya analisis deskriptif. Karakteristik responden dan jawaban responden merupakan analisis deskriptif dalam sebuah penelitian. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Responden penelitian. Data primer yang telah berhasil dikumpulkan oleh peneliti kemudian dianalisis. Analisis karakteristik responden meliputi jenis kelamin, usia, status, dan dari jawaban responden. Yang A, jenis kelamin yaitu terdiri dari karakteristik yaitu laki-laki dan perempuan. Tabel di atas yang A 1,2 menunjukkan responden terdiri dari pria dan wanita. Hasil deskripsi responden menunjukkan mayoritas responden adalah wanita sebanyak 37 orang atau 66,1%, sedangkan pria sebanyak 19 orang atau 33,9%. Karakteristik responden berdasarkan usia. Untuk yang tabel 1.3 yaitu yang B, dari hasil analisis deskripsi di atas dapat disimpulkan bahwa mayoritas responden adalah mereka dengan usia 15-16 tahun sebesar 25 responden atau 41%. Kemudian, responden berdasarkan status di tabel 1.4. Dapat diketahui bahwa responden terbagi menjadi 3 kategori, yaitu pelajar, mahasiswa, dan karyawan. Pengumpulan data yang telah dilakukan menghasilkan data responden mayoritas adalah responden dengan status pelajar yaitu sebesar 25 responden atau 41%.
yang berusia 15 sampai 16 tahun yang masih berada di bangku sekolah SMA atau SMK. Jawaban responden. 73,2% dari 56 orang dengan rentang usia 15 sampai 22 tahun. Pria 33,9% dan wanita 66,1% dengan status bekerja 25%. Berkuliah 34% dan pelajar 41%. Pernah mengalami kekerasan verbal dari orang tua. Bentuk-bentuk kekerasan verbal dari orang tua yang dialami responden terlampir dalam tabel 1.5. Respon korban juga beragam. Ada yang diam, ada yang memilih kabur, melawan balik, dan banyak juga yang menyalahkan diri sendiri, marah, kecewa, dan kesal. Tapi ada juga yang tidak memasukkannya ke hati. Persentase paling besar itu dialami oleh korban, bentuknya yaitu dibentak-bentak sebanyak 49 orang. Kemudian ada pengaruh kekerasan verbal terhadap pola pikir anak. Dari tabel di atas dapat kita lihat bahwa pengaruh kekerasan verbal sangat mempengaruhi kepribadian anak. Tidak percaya diri, merasa tidak diperhatikan, tapi ada juga yang menjadikan hal tersebut sebagai motivasi untuk menyemangati diri. Persentase paling besar itu berada di angka 83,9%, yaitu dalamnya 47 orang dengan keterangan merasa bersalah jika tidak memenuhi keinginan orang tua. Kemudian, pengaruh kekerasan verbal terhadap potensi diri. 36 dari 56 orang sudah mengenal potensi dirinya, dan 21 orang belum menemukan potensi dirinya. Banyak penyebab kenapa mereka belum menemukan potensi dirinya. Next. Kurang percaya diri, belum menemukan jati diri, kurangnya dukungan dari orang lain, tidak pernah dipuji, takut mencoba, takut salah. Kita bisa melihat betapa besar pengaruh kekerasan verbal terhadap potensi diri anak. Peran orang tua. Orang tua memiliki peran penting dalam kehidupan anak, terlebih dalam mengembangkan potensi diri anak. Banyak yang menjadikan pendapat orang tua sebagai keputusan dalam mengambil langkah ke depan, tapi ada juga yang menganggap pendapat orang tua hanya sebagai dukungan untuk keputusan diri sendiri. 70% mengatakan orang tua sangat berpengaruh dalam mengembangkan potensi diri, karena orang tua ikut membimbing dan menasihati. Karena doa dan dukungan orang tua sangat berarti. Orang tua sebagai motivator, karena ingin membahagiakan orang tua. Tapi ada juga yang mengatakan tidak, karena orang tua tidak support, dan mereka ingin membuktikan diri pada orang tua bahwa potensi diri yang mereka anggap sebelah mata pasti berhasil. Walaupun ada yang mengatakan tidak, tapi jawaban terbanyak adalah orang tua sangat mempengaruhi dalam keinginan untuk mengembangkan potensi diri. Untuk hasil wawancara akan dilanjutkan oleh Saudari Dani Prestika. Hasil analisis wawancara. Pertanyaan, apakah Anda pernah melihat kekerasan verbal terjadi di sekitarmu? 2. Apa saja bentuk kekerasan verbal yang pernah Anda lihat? 3. Menurut Anda, apakah kekerasan verbal berpengaruh pada pola pikir seseorang? 4. Menurut Anda, mengapa kekerasan verbal bisa terjadi? 5. Menurut Anda, apa saja dampak dari kekerasan verbal? 6. Menurut Anda, bagaimana cara mencegah terjadinya kekerasan verbal? 7. Menurut Anda, apakah peran keluarga mempengaruhi seseorang dalam mengambil keputusan? 8. Apakah Anda pernah mengalami kekerasan verbal di rumah? 9. Apakah Anda pernah dikatakan seperti bodoh, tidak berguna, dan kata kasar lainnya? 10. Apakah Anda sering mengalami kecemasan saat berhadapan dengan orang tua? Hasil wawancaranya, 1 dari 30 responden semua menjawab pernah melihat kekerasan verbal di lingkungan sekitar mereka. 2. 14 dari 30 responden menjawab untuk bentuk kekerasan verbal yang terjadi dalam bentuk cacian serta makian yang keluar dari mulut. Sementara sisanya menjawab mencemooh, merendahkan, mengomentari secara berlebihan, membesarkan masalah, mengancam, menakut-nakuti, body shaming, memarahi, membanding-bandingkan, dan memanipulasi. 26 dari 30 responden menjawab bahwa kekerasan verbal berpengaruh pada pola pikir seseorang, dengan sisanya menjawab tidak, tergantung orangnya dan berpengaruh tapi tidak sepenuhnya. 10 dari 30 responden menjawab bahwa pelaku tidak bisa mengendalikan emosinya sehingga melampiaskannya kepada anak. Sisanya menjawab kurangnya edukasi pada orang tua tentang pola asuh anak, orang tua yang kurang memahami moral, pernah mengalami kekerasan, sedang dalam suatu tekanan, rasa iri, kurangnya dukungan dari keluarga, lingkungan, dan ekonomi, korban berbuat kesalahan, dan rasa insecure pada diri sendiri. 9 dari 30 orang menjawab dampak dari kekerasan verbal yang terjadi adalah menjadi tidak percaya diri, dengan sisanya menjawab berpengaruh kepada mental korban, berpengaruh terhadap perkembangan korban,
korban akan menjadi was-was dan takut serta munculnya pertengkaran. 6. 7 dari 30 orang narasumber menjawab bahwa perlunya edukasi tentang pola asuh kepada orang tua untuk mencegah terjadinya kekerasan verbal. Dengan sisanya menjawab untuk menyelesaikan masalah dengan kepala dingin, melakukan pendekatan dengan pelaku, membiarkan anak untuk menjadi dirinya sendiri, mengurangi rasa iri hati, mencari pelampiasan emosi yang lebih baik, dan saling memaafkan antara korban dan pelaku. 7. 25 dari 30 narasumber menjawab bahwa peran keluarga dapat mempengaruhi seseorang dalam mengambil keputusan, dengan sisanya menjawab tidak dan tidak sepenuhnya. 9. 22 dari 30 narasumber menjawab bahwa mereka pernah menjadi korban kekerasan verbal dari orang tuanya, dengan sisanya menjawab tidak pernah mendapat kekerasan verbal. 16 dari 30 responden menjawab bahwa mereka memiliki kecemasan saat berhadapan dengan orang tua, dengan sisa 5 orang tidak menjawab dan sisanya menjawab tidak. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Dengan hasil pengambilan data melalui pengisian kuesioner serta wawancara langsung dengan para narasumber bisa didapatkan kesimpulan sebagai berikut. 1. Para korban yang mendapatkan kekerasan verbal saat mereka kecil akan berdampak pada keinginan untuk mengembangkan potensi diri yang dimiliki. 2. Membuat suatu pilihan menjadi hal yang berat serta menimbulkan rasa overthinking atau berpikir berlebihan karena takut salah dan tidak bisa memilih hal yang tepat. 3. Merasa bersalah saat mereka tidak bisa memenuhi keinginan orang tua. Mereka juga menjadi salah satu akibat dari kekerasan verbal yang diterima. Memiliki self-esteem yang rendah, sehingga mereka tidak mempunyai keinginan serta hanya mengikuti apa yang orang tua pilihkan dan bergantung pada orang tua. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Berdasarkan hasil wawancara terhadap korban sekaligus pengamat, kekerasan verbal masih sering terjadi di lingkungan sekitar mereka. Dengan bentuk kekerasan verbal seperti lontaran kata-kata kasar, mencemooh korban, serta bentuk lainnya masih sering terjadi. Para narasumber juga berpendapat bahwa pelaku kekerasan verbal perlu diberikan suatu edukasi tentang pola asuh serta pengendalian emosi yang baik untuk mencegah terjadinya kekerasan verbal. Sebagai orang tua, hendaknya menahan emosi dalam menghadapi tingkah laku anak, agar tidak menjadi kebiasaan yang dapat menghambat pola pikir anak dalam mengembangkan potensi diri. Agar dapat memberikan perlakuan yang tepat, maka orang tua sebaiknya memahami tumbuh kembang anak. Hal tersebut dapat dilakukan dengan melakukan pendekatan terhadap anak dan menjaga hubungan yang baik antara orang tua terhadap anak, seperti memberikan perhatian terhadap anak, menanamkan pendidikan agama dan moral untuk berbuat baik, berbicara dengan tutur kata yang lembut dan ramah, serta bijaksana dan sabar terhadap pelaku anak. Selanjutnya. Berikut ini terdapat beberapa lampiran foto hasil wawancara yang telah kami lakukan. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.